Halo pemirsa, apa kabar? Kita jumpa lagi di Banten Insight hari ini. Dan tema kita hari ini adalah tentang progres serta tantangan pembangunan koperasi merah putih di Provinsi Banten. Dan di studio telah hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono SH, MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah Ibu. Dan terus semangat. Amin. Karena merah putih ini gaungnya sangat luar biasa Iya. untuk Indonesia. Ya, amin Bu, selalu semangat. Alhamdulillah. Bapak, kita langsung deh kalau gitu Pak ya. Kira-kira tujuan utama dari program Koperasi Merah Putih bagi masyarakat itu apa? Ya. Terima kasih Bu. Seperti kita bersama bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah keinginan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan juga masyarakat yang tinggal di kelurahan. Dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan perekonomian masyarakat setempat atau masyarakat kelurahan bisa bergerak lebih cepat sehingga dapat pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu. Iya baik, kemudian berapa jumlah keseluruhan koperasi untuk Provinsi Banten ini Pak? Apakah dia standarnya itu beda-beda dilihat dari tingkat ekonomi masyarakatnya atau bagaimana? Seperti itu bersama bahwa basic daripada dibentuknya KDKMP tersebut adalah desa dan kelurahan. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kondisi dan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Banten. Seperti itu bersama bahwa jumlah desa yang ada di Provinsi Banten lebih kurang 1.238 desa sehingga ada lebih kurang 1.237 desa koperasi desa merah putih. Dan untuk sekarang yang sudah terbentuk dan atau yang sudah bergerak mungkin sudah ada datanya Pak ya? Izin saya menambahkan lagi, sedangkan yang kelurahan ada 314 kelurahan dan alhamdulillah 314 kelurahan telah dibentuk koperasi kelurahan merah putih. Dan terkait dengan satu desa yang belum atau yang tidak menjadi atau memiliki koperasi desa merah putih adalah di daerah di Kanekes. Kebetulan desa itu ada desa Baduy karena masyarakat adat tersebut masih kuat memegang tradisi masyarakat adat itu, jadi sepertinya mereka belum bisa katakanlah mengikuti program pemerintah ini. Kedepannya kita harapkan mungkin secara bertahap. Tapi namun demikian kita sangat apresiasi bahwa memang Baduy adalah salah satu desa adat yang ada di Provinsi Banten yang sangat masih memegang teguh terhadap kepercayaan dan keyakinan tradisi secara turun-menurun seperti itu. Dan Betul. apakah jika belum mengikuti program pemerintah membuat koperasi Desa Merah Putih ini di sana masih aman terkendali di sana Pak? Alhamdulillah masih, karena seperti itu bersama bahwa masyarakat Baduy adalah masyarakat yang taat pada katakanlah pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten, seperti itu. Baik, kemudian untuk prioritas saat ini di kabupaten kota di Provinsi Banten kira-kira lebih cenderung ke daerah mana Pak? Ke daerah pesisir, pegunungan atau di daerah kabupaten kota yang mana? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kita memposisikan semua sama. Semua kita kasih perhatian baik itu masyarakat di pegunungan atau masyarakat di pesisir sesuai dengan kebutuhannya kita sama Bu, tanpa adanya prioritas. Tapi kita tentunya ingin menggerakkan terutama masyarakat yang ada di pedesaan dan di kelurahan. Yang mana pedesaan itu cenderungnya lebih homogen dan yang di kelurahan atau di perkotaan itu cenderung heterogen. Yang mana di situ banyak kegiatan ekonomi, baik di masyarakat pedesaan, ada ekonomi pertanian, ekonomi perkebunan, dan sebagainya. Contohnya di Lebak, di situ ada masyarakat yang
mayoritas menanam pohon aren. Nah, sehingga di situ dibentuklah koperasi di desa Girimukti, Kecamatan Cilogedang, Kabupaten Lebak itu dengan ada koperasi yang titik berat usahanya di bidang gula aren. Gula aren itu dibuat ke dalam berbagai macam bentuk. Ada gula aren yang cair, ada gula aren yang bubuk, dan ada gula aren yang batok seperti wujud aslinya itu. Awalnya seperti itu. Itulah diversifikasi produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat desa setempat. Nah, di sisi lain di daerah perkotaan seperti di Tangsel, contohnya banyak juga koperasi yang anggotanya itu para pelaku UMKM. Nah, disitulah mereka banyak menghasilkan UMKM baik itu craft, kuliner, dengan cara display atau menitipkan produk-produk UMKM tersebut di toko koperasi yang mereka bentuk. Ini sangat manfaat sekali kalau dari sisi ekonomi, perputaran ekonomi untuk masyarakat setempat. Baik, lalu bagaimana dengan ini kan secara fakta belum semuanya ada bangunannya ini Pak. Nah, bagaimana dengan progres pembangunannya sendiri untuk koperasi itu? Ya, makasih. Sejauh ini telah terbangun gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Banten lebih kurang 181 unit yang telah selesai 100%. Jadi tinggal pakai di situ. Selanjutnya ada 938 gerai koperasi yang dalam proses pembangunan dari persentase 20, 30 sampai 80%. Alhamdulillah dibiayai oleh PT Agrinas dan dibantu oleh rekan kita TNI dari tingkat Koramil, Kodim, dan sampai tingkat Korem. Bahkan lebih tinggi daripada itu, sampai tingkat Kodam dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Iya, dan ini pemirsa jadi agak penasaran ya pemirsa ya. Kira-kira titiknya di tiap desa atau tiap kelurahan itu ditemukan atau ditentukan karena atas dasar apa itu Pak? Misalnya, oh di sini kita akan bangun sebuah bangunan besar yang ternyata arealnya luas sekali ya Pak ya? Iya. Berapa itu Pak? 1 hektar? Sekitar 1.000 meter, Bu. 1.000 meter persegi, ya, baik. ya. Nah itu bagaimana ceritanya Pak? Ya tentunya itu tidak lepas daripada musyawarah di antara pengurus, pengawas, dan juga kepala desa yang tentunya lebih paham kondisi di masyarakat sekitar seperti itu. Nah intinya musyawarah mereka, Bu, gitu. Baik, Ya. dan itu adalah tanah memang milik pemerintah kah atau tanah bagaimana sejarahnya itu? Iya, Bu. Jadi sebenarnya kalau mengenai tanah itu sangat fleksibel sekali, Bu. Jadi kalau memang pemerintah desa punya tanah yang istilahnya strategis dengan luasan sekitar 1.000 meter, itu bisa digunakan sepanjang belum digunakan oleh untuk keperluan lainnya gitu. Kalau tanah desa nggak ada, mungkin itu bisa menggunakan tanah kabupaten atau tanah, kalau di kelurahan tentu tanah kota. Nah, kalau tanah kota atau kabupaten nggak ada, kalau ada tanah provinsi yang memang belum dipakai, itu bisa mengajukan permohonan ke provinsi seperti itu. Ternyata panjang jalannya Pak ya? Panjang begitu. Baik, kemudian bagaimana andai kata tanah itu belum ditemukan untuk pembangunan sebuah koperasi desa Merah Ya. Putih, sedangkan kepengurusan sudah dilantik. Nah itu bagaimana? Itu merupakan sebuah kemunduran kah atau memang harus lebih berjuang lagi? Itu merupakan suatu proses awal daripada kelanjutan dibentuknya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dengan adanya pengurus sudah ditetapkan, dengan adanya katakanlah pengawas, dan dengan adanya anggota, mereka bisa berupaya secara bertahap mereka akan menggunakan katakanlah fasilitas yang dimiliki oleh pengurus ataupun anggota. Apakah itu rumah, ataukah itu bangunan dan sebagainya yang digunakan sementara waktu untuk operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi belum adanya tanah bukan halangan bagi koperasi itu untuk beroperasi seperti itu.
Berarti sekarang sudah mulai berjalan ya Pak ya? Sudah Bu. Yang itu. sudah dilantik ini. Itu Sudah. lebih dominan kemana Pak? Simpan pinjam kah atau dalam Iya. bentuk jual beli apa? Iya. Pada umumnya mereka itu sembako, bergerak di bidang sembako, jual beli sembako seperti minyak, gas, terus telur dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti itu. Nah ini kan koperasi ya Pak ya? Basicnya berarti yang dikelola itu adalah Simpanan simpanan pokok. pokok dari anggota. Ya, simpanan Siapa anggotanya itu Iya. Pak? Tentu seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa dana awal itu berdasarkan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela itu. Jadi mereka itu dikumpulkan. Siapa anggotanya? Anggotanya itu tentunya diharapkan masyarakat desa ataupun masyarakat kelurahan setempat. Yang mana tentunya keanggotaannya secara bertahap. Sambil berjalan, pengurus dan pengawas bisa mensosialisasikan pentingnya masuk koperasi dan kelebihan-kelebihan menjadi anggota koperasi. Tentunya secara sederhana kita bisa melihat keuntungan dan kelebihan jadi anggota koperasi antara lain manakala kita belanja di koperasi, khususnya koperasi merah putih, dengan belanja di toko lain tentunya ada beda. Walaupun harganya mirip, tapi nanti setelah itu di akhir tahun itu ada yang namanya sisa hasil usaha. Semakin kita banyak belanja di toko koperasi merah putih, tentunya kemungkinan kita akan menerima sisa hasil usaha yang lebih besar dibanding. Itu yang ditunggu biasanya oleh anggota ya Pak ya, itu, SHU. SHU. Menunggu SHU. Kalau kita belanja di toko lain Bu, tentunya setelah itu ya sudah. Itu tidak ada yang diharapkan di akhir tahun. Oleh karena itu semakin banyak kita menjadi anggota koperasi yang aktif, semakin besar kita dapat peluang untuk lebih banyak memperoleh SHU seperti itu. Baik, nah itu biasanya kan Pak sebelum ada koperasi merah putih dengan logo yang betul-betul slogannya adalah dari presiden kita saat ini. Kemudian bagaimana dengan keberadaan koperasi yang sudah bertumbuh di kelurahan sebelumnya atau di desa? Pasti mereka juga mempunyai koperasi. Ya. Baik Bu, terkait dengan koperasi yang sudah ada, jadi kita posisikan sebagai mitra. Jadi kita sama-sama bekerja bersama, artinya kita saling memenuhi, tidak saling meniadakan, tapi kita saling mendukung. Ada suatu kewajaran bahwa terjadi suatu perlombaan sepanjang itu sehat. Jadi persaingan itu wajar sepanjang sehat itu. Sebabnya apa? Semakin banyak motor penggerak di pedesaan, maka perekonomian pedesaan itu akan semakin kencang untuk katakanlah meningkat gitu. Untuk Apa lari. tidak ada kecemasan Pak untuk bagian yang memanage koperasi merah putih itu karena otomatis bisa jadi warga di sana, warga asli sudah tergabung di koperasi yang lama misalnya. Nah, itu nggak masalah Bu. Kalau untuk misalkan satu orang atau warga tidak masalah menjadi beberapa koperasi. Ya, jadi misalkan misalkan warga di Serang, nggak masalah jadi anggota koperasi di 3 tempat. Yang penting kitanya menjadi anggota yang aktif. Gitu. Dan ada kesanggupan untuk setoran wajib ya Pak ya? Ada kesanggupan untuk membayar terutama itu iuran wajib atau simpanan wajib itu. Baik, iya tadi Bapak menyebutkan bahwa ada tantangan terbesar itu untuk wilayah-wilayah yang harus diberikan pemahaman seperti yang Bapak sampaikan tadi, padahal koperasi sangat luar biasa ya pemirsa ya, karena di akhir nanti ada SHU yang ditunggu, bisa jadi dalam bentuk uang atau dalam bentuk mungkin paket sembako lagi ya Pak ya, yang akan diberikan di akhir tahun dan itu rutin akan ada RAT ya Pak ya? Iya, RAT. Iya, RAT atau rapat akhir tahun. Iya. Jadi bagaimana respon masyarakat untuk program ini Pak? Sejauh ini masyarakat masih optimis, masih juga berharap dengan adanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa meningkatkan katakanlah kemampuan ekonominya. Dengan adanya koperasi Merah Putih akan meningkatkan pendapatan, tentunya per bulannya, per tahunnya dan sebagainya akan bisa lebih meningkat daripada sebelumnya gitu Bu, seperti itu. Baik, Bapak tadi menyebutkan secara data bahwa kelurahan desa itu 1.000 lebih. Sekarang baru terjadi pembangunan beberapa ratus. Iya.
dan gerai yang masih pembangunan dan gerai yang sudah beroperasi begitu Pak ya. Iya. Kira-kira ke depan pasti Merah Putih ini berkibar? Saya optimis Bu. Yang penting kita serius, kita sungguh-sungguh, semua komponen kita, ya baik di pemerintahan, baik yang ada di pedesaan, di kota dan sebagainya, harus satukan visi bahwa kita harus optimis terhadap apa yang telah ditetapkan menjadi kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang didukung oleh Bapak Gubernur juga. Kita harus yakin untuk mensukseskan proses operasional dan pembentukan serta jalannya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Bentuk dukungan pemerintah sendiri bagaimana Pak? Kita tentunya mengadakan pemerintah Provinsi Banten mengadakan katakanlah monitoring, mendukung apakah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah lahan, seperti masalah katakanlah fasilitator terkait dengan bantuan BUMN terhadap para pengurus koperasi terkait dengan akses LPG, akses minyak goreng dan sebagainya kita bantu. Pak Gub selalu intens itu membuat katakanlah supaya surat, harga bisa betul-betul iya, harga yang standar terjangkau ya Pak ya. Selalu perhatian Pak Gub terhadap koperasi desa kelurahan di Merah Putih yang ada di Provinsi Banten gitu. Ini luar biasa. Ya. Nah sekarang dampak nyata yang sudah tampak Pak di rakyat bagaimana di masyarakat? Ya, Untuk yang alhamdulillah. gerai sudah berjalan? Ya alhamdulillah ada salah satu gerai di Ciruas, di Kecamatan Ciruas itu juga sangat membantu masyarakat sekitar, bahkan anggotanya sudah 1.000 orang. 1.000 orang. Tentunya kegiatan usaha mereka bisa dikatakanlah kalau bahasa itunya bisa di produk-produk makanan, produk-produk kulinernya atau produk-produk lainnya bisa dititipkan atau di display di gerai Koperasi Merah Putih di Ranjeng, contoh Ranjeng itu Bu. Itu sangat itu Bu. Terus masyarakat juga bisa menjual, membantu dijadikan istilahnya dia sangat terbantu dengan adanya gas-gas yang disiapkan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang mana difasilitasi oleh keperluan masyarakat difasilitasi oleh koperasi tersebut. Wah luar Jadi biasa. begitu. Iya terima kasih Pak. Ya. Kita akan lanjut lagi berbicara tentang progres dan juga tantangan pembangunan koperasi Ya. Desa Merah Putih di Provinsi Banten ini. Dan tentu saja kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Banten Insight TVRI Banten. Dan dialog kita hari ini adalah membahas tentang progres dan juga tantangan pembangunan koperasi Merah Putih di Provinsi Banten dengan menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono SH MSI. Kita lanjutkan obrolan kita. Iya, Bapak, tadi kita berbicara tentang progresnya ya dan juga dukungan pemerintah begitu. Kemudian bagaimana dengan para pengurusnya yang kemarin sudah dilantik? Apakah mereka juga mendapatkan diklat begitu untuk bagaimana survive dan terus berjuang ini? Ya. Terima kasih Bu. Tentunya untuk membackup mereka kan seperti itu bersama bahwa rata-rata mereka itu hampir 90% itu pengurus baru Bu. Sebelumnya mungkin belum punya background koperasi. Nah pada tahun 2025 kita juga mengadakan pelatihan untuk
pengurus sebanyak lebih kurang 1.551 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi masing-masing koperasi itu diminta 2 orang pengurus. Jadi kalau dikali berarti 2 kali 1.551, jadi semuanya ada 3.000 sekian gitu. Yang kita katakanlah kita bina, kita diadakan pelatihan selama lebih kurang 3 hari supaya mereka memahami terkait dengan katakanlah tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Di samping kita juga ada pengurus, ada sosialisasi, kita juga dilengkapi dengan BA, Business Assistant. Business Assistant adalah orang yang diberikan tugas oleh Kementerian Koperasi untuk membina koperasi. Gitu, Bu. Business Assistant itu ada. Jadi bisnis asisten itu berperan sebagai apa itu, Pak? Pendampingan. Pendampingan gitu, Bu. Jadi ada 154 bisnis asisten. Satu bisnis asisten mengcover 10 desa atau kelurahan gitu. Di samping bisnis asisten kita juga dilengkapi dengan proyek manager officer. Itu jadi kalau bahasa kasarnya itu koordinatornya bisnis asisten gitu, Bu. Itu ada lebih kurang 18 orang. Untuk satu provinsi? Ya, untuk 18 orang untuk satu provinsi. Kalau yang BA-nya ada 154. Itu yang mengangkat Kementerian Koperasi. Dan yang memberi honor juga Kementerian Koperasi, seperti itu. Itu jadi begitu dibentuk nggak dibiarkan, Bu, langsung diperhatikan dengan cara penyiapan BA, dengan cara penyiapan PMO, dan dengan cara juga diadakan pelatihan, peningkatan kapasitas bagi pengurus KDKMP yang ada di Provinsi Banten. Dilaksanakan di akhir tahun 2025. Gitu, dan dari situlah literasi para pengurus juga semakin dibangkitkan begitu. Dibangkitkan. Jadi istilahnya ditingkatkan kemampuan tata kelola koperasinya. Sepertinya itu tidak cukup sampai di situ. Kedepannya saya yakin kita akan ada juga program-program yang lebih meningkatkan dari kemampuan yang dimiliki oleh para pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan nanti juga disusul oleh pengawas, biasa seperti itu. Baik, dan kemungkinan bentuk transaksi di dalam koperasi desa itu apakah sudah menggunakan teknologi barcode atau QRIS seperti itu transaksinya atau masih tradisional? Yang kita pernah cek ke lapangan, terutama di daerah perkotaan, itu sebenarnya udah menggunakan QRIS gitu. Jadi udah teknologi canggih lah gitu, udah canggih. Kedepannya memang diarahkan ke sana nanti. Tapi kalau untuk daerah pedesaan mungkin kita menyesuaikan seperti itu. Jangan sampai persyaratan itu menghambat operasional bagi Pak Koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Jadi bertahap itu. Tapi kalau untuk daerah-daerah perkotaan sudah. Ya, contoh untuk yang daerah pedesaan atau kelurahan yang sudah bergerak walaupun masih konvensional di daerah mana itu, Pak? Ya ada sejumlah itu semua kan ada lebih kurang ada 695 KDKMP yang telah beroperasional. 695 itu contohnya kita di Ranjeng sudah, kemarin juga yang waktu dihadiri oleh Pak Gubernur di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang juga sudah. Nah itu yang sudah beroperasional dan sudah punya gedung gitu. Kalau yang sudah operasional belum punya gedung ya diantaranya di Tangsel. Koperasi kelurahan ada di Tangsel tuh yang belum punya gedung tuh. Baik. Gitu. Nah, kembali lagi ke basicnya koperasi ya Pak, karena pengelolaan bidang usaha apapun itu adalah dari simpanan pokok, wajib dan sukarela anggota, begitu. Kemudian operasional juga penggajian para pengurus juga dari sana ya Pak ya. Seperti apalagi kemarin kita melihat ada beberapa yang sudah gara-gara mendapatkan mobil misalnya. Itu berarti otomatis operasionalnya bertambah lagi. Nah, itu bagaimana cara perhitungannya? Secara ketentuan memang yang menggaji pengurus dan pengawas adalah nanti dari keuntungan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Jadi dia tidak dapat gaji dari pemerintah atau dari pihak lainnya gitu. Yang mengandalkan dari
hasil usaha mereka seperti itu. Bagaimana untuk Bapak selaku dinas koperasi ya Pak ya dan UMKM ini untuk memantau bahwa mereka akan mengaturnya dengan seprofesional dan setransparansi mungkin? Ya, kita kan punya juga yang namanya pendamping koperasi lapangan. Kita kerjasama juga dengan BA. BA itu juga berfungsi juga untuk katakanlah memantau. Mereka wasitnya gitu Pak ya. Memantau kinerja koperasi. Ada PMO juga. Terus ada PMO dinas apa itu Pak? proyek manajemen officer, bisa kita minta bantuan. Juga ada dinas kabupaten kota. Yang dinas kabupaten kota juga sering memberikan laporan secara bertahap pada kami untuk mengetahui progres operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih seperti itu. Iya, dan Jadi saat ini masih seputar bidang sembako ya Pak ya. Sembako. Apakah ada kemungkinan nantinya ada bidang simpan pinjam begitu? Ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebenarnya itu kedepannya ada 7 gerai. 7 gerai cuma kan bertahap ya. Yang pertama sembako, selanjutnya nanti ada katakanlah poliklinik desa, terus ada juga nanti apotek, itu di dalam menggerai koperasi itu, terus juga nanti ada pergudangan, terus juga ada nanti cold storage untuk daerah-daerah pantai terutama itu, tentunya adanya gedung penyimpan sayur ikan dan sebagainya. Itu juga atau di daerah pertanian juga nanti perlu ada cold storage untuk menyimpan hasil panen dan sebagainya supaya tidak mudah busuk atau layu seperti itu. Kedepannya seperti itu Bu, jadi panjang. Jadi memang kita sadari tidak mungkin serta-merta 7-7 itu terbentuk karena kan kemampuan kondisi ekonomi masyarakat juga kan namanya koperasi itu kan dia dari situlah itunya dari swadana masyarakat seperti itu. Kedepannya saya yakin semua itu akan terbentuk. Dan terkait simpan pinjam juga ada, cuma nanti posisinya diletakkan pada yang mungkin yang kalau udah memungkinkan dana dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa saja nanti ke depannya ada dibukakan simpan pinjam atau pinjaman lah itulah. Boleh disampaikan ke pemirsa ini Pak, mengapa untuk koperasi Desa Merah Putih ini lebih cenderung poin pertama adalah di sembako? Ya intinya sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi Desa Kelurahan Putih untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa atau kelurahan yang mana sehari-hari itu pasti memerlukan sembako untuk kebutuhan sehari-hari kayak minyak goreng, mungkin telur, mungkin juga gas yang mana tiap hari pasti kita berhubungan dengan gas untuk terkait dengan kegiatan di dapur seperti itu Bu. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang mana tidak akan jauh dari sembako seperti itu Bu. Nah, kita kembali lagi ke koperasi yang keanggotaan ini Pak. Iya. Mengapa kadangkala kawula muda itu juga masih belum memiliki kepercayaan untuk bergabung menjadi anggota koperasi? Menurut Bapak bagaimana? Nah itulah tantangan kita semua, tantangan kita semua untuk meyakinkan generasi milenial. Mungkin mereka pernah dengar koperasi zaman dulu, ada KUD, ada koperasi yang ini, yang itu. Yang nyatanya mungkin ada yang sebagian mungkin kurang berhasil dan sebagainya. Tapi itu kan beda kasusnya. KUD dalam masanya mungkin kayak istilahnya tidak ditangani secara profesional. Kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah misalkan. Sekarang kita dengan adanya koperasi Merah Putih, apalagi Pak Presiden telah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 dan Impres 17 tahun 2025 yang mana memerintahkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik dari menteri, gubernur, bupati, sampaikan ke bawah itu, sampaikan desa-desa itu wajib mendukung. Karena tujuannya mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari desa. Itu kan jadi membangun dari desa itu Bu. Membangun ekonomi masyarakat, terus kelurahan, nanti kecamatan, nanti kabupaten dan provinsi dan nasional seperti itu. Jadi dari bawah ke atas. Baik, apakah harus bermitra dengan dinas pendidikan atau masuk
ke sekolah-sekolah Pak untuk memberikan pemahaman keuntungan bergabung di koperasi itu? Ya sebaiknya begitu. Kita nanti juga akan kerjasama dengan bahkan di sekolah-sekolah ada koperasi yang sifatnya koperasi yang konvensional, koperasi sekolah itu telah kami bina juga di SMA-SMA gitu. Nah nanti ke depannya karena koperasi Merah Putih ini sifatnya domisili dan koperasi sekolah itu juga pastinya ada di tempat kelurahan ataupun di desa, itu bisa mitra antara koperasi desa Merah Putih dengan koperasi sekolah. Seperti itu. Dalam bentuk apa itu Pak? Ya bisa aja dari bentuk kegiatan usaha, apa yang tidak ada di sekolah bisa dipenuhi oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih dan sebaliknya. Jadi sangat terbuka untuk kerjasama antar koperasi dan menjadi asas koperasi kerjasama dengan pihak lain tuh Bu. Nah Jadi itu dia, ada penasaran satu nih, mungkin pemirsa juga begitu. Kalau koperasi ada keanggotaan, apakah ada usia standarnya untuk menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih ini? Ya. Kalau untuk siswa udah jelas di sekolah ya Pak ya, langsung ada kartu siswa, nah gitu. Kalau untuk di koperasi Desa Merah Putih bagaimana? Ya kita sementara ini melihat pada KTP Bu. Kartu tanda penduduk itu. Berarti 17 tahun Iya, minimal, ya, baik. gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa domisili itu tinggal di mana itu. Jadi kan si A penduduk desa mana atau kelurahan mana kan nanti bisa lihat di KTP-nya. Jadi salah satu dasar untuk daftar di Koperasi Desa Merah Putih tentunya menggunakan KTP seperti itu sebagai dasar untuk menunjukkan domisili yang sah. Kemudian Pak, secara data kan kita tidak bisa menutup kemungkinan ya di sebuah kelurahan atau desa ternyata ada yang ngontrak. Iya. KTP-nya masih di negara sebelumnya, negeri sebelumnya gitu. Apakah juga masih bisa bergabung menjadi anggota ataukah memang yang warga asli? Ya. Itu tentunya bisa disiasati dengan surat keterangan domisili. Kan antara KTP, mungkin si A KTP-nya masih desa Anu, tapi karena keperluan pekerjaan dia pindah ke kelurahan Anu misalkan. Nah itu dengan surat keterangan dari kelurahan. Kan kalau kita pindah KTP kan atau ganti KTP kan sulit lagi nanti. Gitu. Jadi bisa disiasati dengan surat keterangan dari kelurahan bahwa dia tuh domisili di kelurahan A seperti itu. Iya, iya izin Pak. Saya jadi penasaran nih, sebetulnya kalau untuk status legalitas dari dan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih ini bagaimana Pak? Status Badan Hukum Desa Merah Putih sudah jelas dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 21 Juli 2025 yang mana ditetapkan berdasarkan katakanlah akte notaris, legal standingnya akte notaris, yang mana akte notaris ini disahkan oleh Kementerian Hukum HAM seperti itu. Jadi legal standingnya sudah kuat sebenarnya. Dan itu ada masa kerjanya ya Pak ya? Masa baktinya ya untuk pengurus? Iya, masa baktinya kan tergantung kesepakatan gitu kan. Oh baik. Ya rata-rata 3 tahun. 3 tahun. Sepakatan tuh. Dan apakah diberi kesempatan hingga berapa kali begitu? Biasanya iya ada. Jadi biasanya kalau yang pengalaman saya di koperasi Korpri itu 2 kali masa jabatan. 3 kali 2 gitu. Itu baik, berarti hanya 2 kali kesempatan untuk bangkit kembali begitu Pak. Baik. Iya Pak, kalau umpama dalam 1-2 tahun terakhir ternyata dia masih stuck, pertumbuhannya masih belum terlihat, itu bagaimana untuk dari sisi ekonomi pergerakan ini? Ya tentunya kita nanti ada katakanlah diadakan suatu evaluasi bagaimana ini kelemahan. Kan ada RAT Bu. Ya. Ada RAT itu tujuannya anggota itu mengevaluasi kinerja para pengurus dan pengawas. Kalau memang baik dipertahankan, kalau memang kurang baik itu nanti program itu diganti dengan yang lebih baik seperti itu. Termasuk juga kinerja. Kalau kinerja pengurus baik tentunya dipertahankan. Kalau memang kurang baik bisa disyarikan atau digantikan dengan pengurus yang lebih baik atau pengawas yang lebih baik seperti itu. Jadi bisa terjadi penggantian pengurus ya Pak ya, boleh walaupun belum masa habis, itu masa namanya, baktinya 3 tahun misal, di tengah jalan kurang transparan dan ini bisa diberhentikan. Karena ada RAT kan setiap tahun.
Betul. Kayak Langsung di PAW ya Pak ya. Iya, gitu. PAW. Baik pemirsa, kita akan ngobrol lagi ya tentang progres Koperasi Desa Merah Putih yang memang harus kita dukung terus karena pasti ada untungnya untuk kita semua. Karena koperasi ini keanggotaannya dari kita ya Pak Dari ya, kita, untuk untuk kita. kita. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Banten. Pemirsa, kembali bersama kami TVRI Banten di Banten Insight dan kita membahas tentang progres dan tantangan pembangunan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten yang menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono SHMSI. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di sini, Bapak. Pak, ini kan kita ingin branding nih ceritanya, anak muda ayo gabung di Koperasi Desa pasti ada untungnya. Yang ditunggu-tunggu kalau generasi kita yang tua-tua, generasi tua, itu pasti tahu yang namanya SHU, simpanan Sisa hasil usaha yang harus bisa dibagi, yang ditunggu pada saat RAP ya Pak ya, rapat akhir tahun. Nah kira-kira kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih sendiri, apakah ada persentase di sana yang akan ditunggu oleh adik-adik milenial nih? Oh tahun depan berarti saya akan dapat sekian puluh persen. Wah itu bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Bu. Menurut pasal 45 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi selama 1 tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban, dan pajak. Nah itu besarannya itu tergantung pada kesepakatan di rapat anggota tahunan. Berapa persen untuk SAU silakan ditentukan oleh peserta atau anggota RAT, rapat anggota tahunan. Jadi RAT itu merupakan lembaga kedaulatan tertinggi dalam koperasi. Jadi yang tentukan pengurus, tentukan pengawas, itu adalah rapat anggota tahunan seperti itu Bu. Dan disitulah contoh keterbukaan ya Pak ya, betul-betul unsur dari Pancasila musyawarah untuk wakat, kemudian keadilan sosialnya semuanya bisa terpraktekkan di sana. Iya seperti itu. Wah pemirsa, ayo kita merapat ke koperasi. Wah itu dia. Iya Pak, kira-kira koperasi juga menerima keluhan enggak Pak? Umpamanya keluhan atau aduan dari anggota terkait operasional koperasi, mungkin ada yang tidak transparan atau umpamanya oh ini ternyata harga jual sembako yang dipajang ini lebih tinggi daripada warung sebelah. Nah itu bagaimana Pak? Sangat dimungkinkan Bu. Jadi anggota itu sebagaimana saya sampaikan mempunyai kedaulatan tertinggi dalam koperasi. Nanti bisa disampaikan ke katakanlah forum-forum rapat, bila perlu memang kalau dianggap sudah agak parah bisa diundang atau bisa diadakan RAT luar biasa. Jadi RAT luar biasa itu RAT yang bisa dilakukan kapan saja, di mana dianggap perlu untuk memperbaiki satu keadaan. Baik itu dari segi pengurus ataupun pengawas dan lain sebagainya. Pada umumnya kan minimal RAT itu 1 tahun sekali. Tapi kalau keadaan mendesak bisa setahun lebih dari 1 kali RAT untuk memperbaiki. Itu mendatangkan siapa Pak kira-kira selain seputar anggota, pengurus dan pengawas? Artinya apabila diperlukan oleh anggota untuk diadakan perbaikan. Manakala nanti dibiarkan nanti akan menghambat jalannya koperasi, maka bisa diadakan RAT luar biasa seperti itu. Apakah penggantian pengurus, apakah penggantian pengawas, apakah penggantian program dan sebagainya. Ya, kemudian untuk yang penerapan pengelolaan koperasi sendiri Pak, untuk Dinas Koperasi dan UKM apakah juga memfasilitasi dalam hal digitalisasi seperti marketplace dan segala macam? Iya, tentu selama ini kita memfasilitasi juga, di samping UMKM juga kita memfasilitasi koperasi. Kita mengadakan pelatihan tata kelola koperasi, tentunya untuk koperasi yang menjadi kewenangan provinsi nih. Kalau kan ada koperasi, sebelum Koperasi Merah Putih itu ada koperasi yang
konvensional tuh yang sekarang sudah ada itu Bu. Nah itu kita laksanakan juga. Ya, kedepannya kita juga membuka kemungkinan manakala ada koperasi desa kelurahan Merah Putih yang memerlukan katakanlah eh, fasilitasi terkait dengan katakanlah untuk pemasaran dimungkinkan juga lewat ini Plaza Banten namanya tuh. Oh, Ya, baik. jadi ada dashboard Plaza Iya. Banten, dia memfasilitasi UMKM dan koperasi untuk memasarkan produk-produknya seperti itu. Iya, apakah itu juga sampai informasinya ke kelurahan dan desa, Pak? Nah, sementara ini karena bertahap, jadi nanti pada saatnya juga kita akan informasikan. Karena kan itu udah sekian langkah ke depan gitu loh. Iya, Nah, ingat itu. zaman dulu ya Pak ya, Dara Pelita, Ya itu. ada jangka Iya, menengah, jangka panjangnya, iya. dan Koperasi Merah Putih juga insya Allah akan seperti Proses. itu. Iya, proses jadi tentunya bertahap lah gitu. Ya, biar Baik, ini menguatkan dulu internal mereka, lingkungan mereka dulu gitu. Kalau mereka memang udah ada koperasi yang udah benar-benar bisa maju baru itu bisa nanti itu. Artinya maju itu tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan desanya aja, kelurahannya aja, tapi lebih dari itu dimungkinkan sekali untuk itu, untuk iya. Tadi kan kita sempat ada membicarakan bahwa masa kerja pengurus itu ya, adalah 3 tahun. ya, Bang. Jika dilantik kemarin secara serempak adalah Juli 2025, 2026, 2027. Iya. Ternyata ada gerai yang ternyata titik pembangunannya belum ditemukan. Nah itu bagaimana Pak? Ya, terkait dengan titik pembangunan belum ditemukan, koperasi itu tetap bisa operasional dengan cara menggunakan tempat milik pengurus ataupun pengawas ataupun masyarakat yang mempunyai tempat untuk dalam tanda kutip dipinjamkan kepada koperasi tersebut. Berarti ada budget sewa dari pemerintah membantu atau bagaimana sifatnya? Selama ini yang kita saksikan itu menggunakan rumah pengurus. Jadi biasanya ada ya hitungannya pasti saya belum tahu ya karena tidak menceritakan teknisnya bagaimana, tapi dimungkinkan menggunakan itu. Ya tentu diatur yang penting tidak ada saling merugikan lah gitu. Gitu. Baik, jadi tetap berjalan ya Tetap Pak ya, berjalan. walaupun mungkin secara kuantitas atau pendapatan belum bisa maksimal begitu Pak ya? Ya karena tergantung pada sikon situasi Iya. dan kondisinya itu. Apakah standar Pak untuk luasan itu harus 1.000 meter persegi? Arahan dari pusat seperti itu. Jadi karena kan pertimbangannya tempat parkir mobil tamu, tempat bergudangan, tempat juga garasi truk dan garasi mobil-mobil yang kayak motor kayak kendaraan roda 3 dan juga ada pick up itu perlu adanya tempat penyimpanan kan. Dan itu SOP-nya untuk koperasi Iya. desa. Ya seperti itu. Baik, Pak, saya jadi penasaran. Ini kan berarti sisi lain menciptakan lapangan kerja baru bagi Iya, masyarakat dengan iya. adanya koperasi desa ini. Tapi apakah bisa terserap semua, Pak? Tentunya bertahap, segala sesuatu kan itu bertahap. Contohnya nanti ini kan ada sekarang sedang rekrutmen manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih tuh yang sedang dalam proses rekrutmen. Itu kalau nggak salah 30.000 nggak salah itu untuk Rekrut manajer secara terbuka ini, Pak secara ya? terbuka. Berarti pemirsa bisa lihat di mana ini, Pak? Sekarang sedang proses sedang proses Sudah seleksi? seleksi. Seleksi administrasi? Seleksi personalnya? sudah berjalan gitu. Oh, Bu. baik. Tadi udah beberapa bulan yang lalu itu nggak salah itunya. Pengumuman pembukaannya itu. Itu. Jadi nanti kan bertahap kan semuanya itu ada 80.000 kan mungkin tentunya tidak cuma 30.000 lah gitu. Betul, iya. Karena menyesuaikan kan gitu. Kalau menurut Bapak untuk pengisian produk layanan unggulan dalam sebuah koperasi itu apa? Ya tentunya di samping sembako juga kalau bisa menonjolkan UMKM hasil-hasil UMKM yang sifatnya craft atau kerajinan. Apakah juga fashion bisa craft bisa fashion. Contohnya kalau kerajinan tuh di Banten itu kerajinan kayu badak itu badak bercula itu Ya. itu kalau bisa dibuat souvenir itu jadi khas jadi punya ikon lah gitu yang bisa didisplay di gerai-gerai koperasi seperti itu juga
Mungkin kalau makanan juga ya makanan khas kuliner Banten juga banyak seperti balok juga. Balok itu Bu bukan berarti kayu tapi makanan Oh, ringan itu. makanan, baik. Iya, makanan dari itu dari kayak model tepung beras itu, ketan malah itu kan. Balok juga sate bandeng. Nah, juga banyak makanan khas Banten yang bisa ditonjolkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sesuai dengan daerahnya. Dodol Tangerang juga ada itu. Jadi ya upayakan ya itu aja ditingkatkan gitu. Baik. Gitu. Kemudian tantangan terbesarnya apa Pak yang dihadapi ini? Tantangan terbesar yang menurut hemat kami yang kami rasakan masalah lahan gitu. Kita ada 613 koperasi desa Merah Putih itu, Desa Kelurahan Merah Putih itu yang belum terdata gerainya. Artinya apa? Belum punya lahan, belum punya lahan itu. Yang jadi karena kesulitan terkait dengan luas minimal 1.000 meter itu. Jadi ternyata untuk 613 desa 13 desa kelurahan itu belum memiliki itu lahan itu. Apa yang terjadi Pak kira-kira hingga mereka tidak memiliki? Ya sementara ini ya karena lahannya terbatas. Kayak di Kota Tangsel, Kota Tangerang itu lahan yang luas 1.000 meter itu jarang. Aneh pun ada mungkin mahal harganya gitu. Nah itu kendalanya salah satunya itu. Ya karena transaksinya langsung dengan pemerintah ya Pak ya untuk pembangunannya dan tanah itu ya, Ya pelepasan hak tanah itu. kalau pemerintah kan dia Agrinas itu PT Agrinas dia cuma bangunan. Tanahnya diserahkan kepada koperasi, pengurus koperasi dan desa ataupun kelurahan. Silahkan cari kan itu. Dengan di kota-kota besar kayak di Kota Tangerang dan Kota Tangsel untuk nyari tanah 1.000 meter itu sulit. Mungkinkah dilakukan seperti ruko seperti itu Pak? Nah itulah yang sempat kita obrolkan juga. Kan yang penting mah kan luasan. Luasan itu tidak mesti harus Melebar. melebar, tapi juga meningkat gitu. Ya mungkin mudah-mudahan aja ada untuk mengatasi kelangkaan lahan tersebut, mudah-mudahan ada kebijakan lain dari pusat seperti itu. Betul. Gitu. Bapak ini kan konsentrasinya Koperasi Desa Merah Putih, Ya. konsentrasinya di desa dan kelurahan. Kelurahan. Kemudian jika ditemukan di kabupaten kota kita ini ternyata di sana cukup makmur sejahtera, apakah koperasi tetap harus ada didirikan di sana? Ya ini memang sudah perintah dari Bapak Presiden lewat Inpresnya, instruksi Presiden, yang memang itu untuk seluruh Indonesia, seluruh desa, kelurahan di Indonesia. Itu. Seperti itu. Jadi memang tetap ada seperti itu. Sesuai Nah dengan berarti Inpres. dinas juga harus ada PR atau rencana untuk menghubungkan antara Koperasi Merah Putih dengan jaringan pasar yang lebih luas. Iya, nanti kita bersama-sama dengan dinas kabupaten kota yang membidangi koperasi membantu tentunya pemasaran daripada koperasi desa kelurahan Merah Putih seperti itu. Jadi kita nggak diem gitu, Bu. Jadi Baik. berupaya. Iya, Seperti itu. dan ini tentu saja jadinya dinas harus mendorong terus ya Pak ya, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan atau juga dengan koperasi modern gitu tanpa kehilangan jati diri koperasi. Nah itu Iya. bagaimana Pak cara memperjuangkannya? Iya, tentunya kita harus memberi semangat mereka. Kita harus semangat. Yang penting kita ada koordinasi, komunikasi baik dengan KDKMP ataupun juga dengan dinas koperasi yang di kabupaten kota seperti itu. Tetap itu harus ada sinergitas lah Baik, supaya targetnya tercapai seperti itu. iya. Gitu. Kemudian kepengurusan kan 3 tahun ya Pak Iya. ya. Tapi kita selalu berpikir kalau untuk mengikuti masa bakti kepemerintahan di pusat itu ada 5 tahun. Kira-kira 5 tahun ke depan target dari Provinsi Banten khususnya untuk Dinas Koperasi dalam pembinaan Koperasi Desa Merah Putih ini bagaimana? Ya kita berharap bahwa koperasi Desa Merah Putih yang berjumlah 1.551 itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditarget oleh pemerintah pusat. Minimal kita koperasi itu jalan semua dulu, yaitu jalan semua dengan dana yang ada dan nanti disusul dengan proses pembangunan gerai gitu. Yang penting jalan dulu gitu Bu, supaya ada manfaat untuk masyarakat sekitarnya gitu. Seperti itu, bertahap semuanya. Saya yakin bisa
tercapai gitu. Ini PR-nya di manpower pasti Pak ya? Ya, manpower itu. Dan manpower itu harus senantiasa dibina terus. Gak bisa cuma sekali, 2 kali tinggal gitu. Iya, jadi Kayak gitu. perencanaan dari Dinas Koperasi sendiri untuk melakukan pembinaan secara rutin, apakah akan dilakukan secara terschedule begitu? Ya tentunya kita juga memprogramkan seperti itu, Bu, bersama kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota seperti itu. Kita harus saling itu dukung mendukung lah gitu seperti itu. Idealnya Pak untuk penyegaran para pengurus supaya tetap segar dan tetap semangat untuk mendirikan koperasi Desa Merah Putih ini dilakukan berapa kali pelatihan? Ya itu relatif Ibu, jadi tergantung itu. Jadi kita lihat dulu karena kondisi sekarang itu memang rata-rata mereka itu baru, harus minimal harus sesering mungkin itu. Tentunya dengan program dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi harus sinergis gitu. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan pusat saja, juga tidak mengandalkan kabupaten saja, tapi juga semua pihak yang mempunyai berkepentingan untuk kesuksesan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus mengadakan program pelatihan semacam itu. Karena penting manpower itu, gitu, seperti itu. Iya. Alangkah sedihnya ya Pak ya, andai kata gedung sudah ada, gerainya sudah bagus, tetapi Iya. dalam hal memanajerialnya Iya, memang yang kita PR besar. mudah-mudahan kita bisa meningkatkan apa yang menjadi target lah, itu yang jadi target pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Saya yakin sama targetnya, menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebenarnya. Ya apalagi untuk ketahanan pangan kita Iya, ya Pak ya. gitu, iya, Pak. Baik, Bapak adakah ditemukan bahwa koperasi itu sudah berjalan tapi supporting misal seperti mobil, nah itu Iya. belum sampai untuk mereka. Itu bagaimana cara dinas untuk membantu? Ya sementara ini kan ada beberapa seperti di Kabupaten Lebak itu sudah ada, di Pandeglang sebagian udah ada, tapi belum semua. Jadi mungkin kita juga mungkin yang lebih berhak menjawab tuh ya dari pusat lah ya yang mendrop mobil itu kan yang lebih paham mungkin. Ya kita berharap secara bertahap itu juga semuanya bisa terpenuhi lah Bu itu. Itu Baik, seperti ya. itu. Yang penting paling utama adalah keanggotaan juga ya Pak Iya, ya. iya. Kemudian bagaimana jika kita masih belum menemukan remaja-remaja 17 tahun yang sudah ber-KTP tapi masih separuh hati untuk bergabung, himbauan Bapak bagaimana? Ya saya menghimbau bahwa untuk generasi milenial ya Bu, itu perlu kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bahwa perekonomian kita itu disusun berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu yang dimaksud adalah koperasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya sesuai arahan Bapak Presiden, kita kembali ke mengimplementasikan pasal 33 tersebut. Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 wajib kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah dengan cara masuk menjadi anggota koperasi, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Seperti itu. Baik, kemudian pesan Bapak untuk para pengurus Pak, boleh Saya disampaikan? pesan pada para pengurus kiranya untuk tetap semangat untuk menyukseskan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah masing-masing karena memang perjuangan itu diperlukan suatu pengorbanan. Saya yakin ke depan Koperasi Desa Merah Putih akan berhasil dan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Mintono SHMSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten yang sudah berdialog bareng bersama kita di sini di Banten Insight. Dan akhirnya pemirsa hingga di sini juga kebersamaan kita di acara Banten Insight TVRI Banten. Progres dan tantangan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten memang adalah PR dan perjuangan kita supaya ketahanan pangan dan juga ekonomi kita bisa merata sejahtera seperti dalam Pancasila. Kita akan berjumpa kembali di edisi yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.